warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Sopian. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, naratif, dan semiotika. Kita akan lanjut ke PPT. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai framing. Framing sendiri adalah, menurut garis besar, pengertian framing ialah cara bercerita hasil konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Namun jika ditarik lebih dalam, framing merupakan interaksi media dan individual framing. Lalu di PPT ini sendiri ada beberapa bagan yang menggambarkan framing. Media framing sendiri, framing itu kan sangat berkaitan dengan media. Jadi framing media sendiri merupakan konstruksi definisi media mengenai peristiwa yang ada di masyarakat. Media framing juga mempengaruhi bagaimana khalayak memahami realitas. Sedangkan individual framing sendiri merupakan gagasan yang tersimpan dalam pemikiran yang dapat membimbing seseorang dalam memproses informasi. Lalu ada framing dan media. Framing dan media dibagi beberapa poin. Saya akan membacakan beberapa poin mengenai keterkaitan antara framing dan media. Yang pertama, setiap media memiliki kebijakan redaksional yang menentukan berita seperti apa yang akan mereka tampilkan ke publik. Lalu ada kebijakan yang diambil berdasarkan dari ideologi media. Kebijakan berdasarkan kepentingan, lalu kepentingan dapat dilihat dengan menganalisa pemberitaan media. Pemberitaan media inilah yang dapat mempengaruhi komunikasi politik. Lalu pengemasan berita oleh media dapat mempengaruhi situasi politik, pandangan politik, partisipasi politik, dan lainnya yang dibahas di dalam framing. Lalu ada seleksi isu di dalam framing. Cara melakukan seleksi isu ialah, pertama, kita ada menggunakan pemilihan fakta, yaitu media atau wartawan menyaring fakta tertentu lalu memberitakan aspek tertentu dari peristiwa tersebut. Lalu ada skrip, yang mana pada dasarnya semua berita adalah rangkaian fakta atau peristiwa. Satu fakta dan fakta lain dihubungkan, diberi konteks dan keterangan oleh wartawan, sehingga peristiwa dipahami oleh khalayak. Lalu ada perangkat framing. Dari perangkat framing sendiri itu ada define problems atau pendefinisian masalah, yaitu bagaimana peristiwa dilihat, lalu sebagai apa, lalu sebagai masalah apa. Lalu ada diagnose cause, yaitu memperkirakan masalah atau sumber masalah. Peristiwa itu disebabkan oleh apa yang menjadi penyebab suatu masalah, siapa aktor atau orang yang menyebabkan masalah tersebut. Lalu ada make moral judgment, yaitu membuat keputusan moral, yang bagaimana nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah, atau nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi suatu tindakan. Lalu ada treatment recommendation atau menekankan penyelesaian masalah, yaitu penyelesaian apa yang ditawarkan, jalan apa yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin sekian mengenai framing. Kita akan berlanjut ke analisis naratif ya. Analisis naratif sendiri merupakan banyak pendefinisian, ya, bisa dibilang multitafsir. Yang saya angkat di sini adalah beberapa yang saya pelajari dari metode penelitian kualitatif sendiri, yaitu adalah analisis naratif. Ia adalah metode yang digunakan untuk mempelajari bagaimana cerita diceritakan dalam berbentuk media seperti film, acara, televisi, buku, dan artikel berita. Ini melibatkan memeriksa elemen dari naratif seperti plot, karakter, pengaturan, dan tema, dan menganalisis bagaimana elemen-elemen ini bekerja sama untuk menciptakan cerita yang koheren dan bermakna. Lalu di analisis naratif sendiri dapat melibatkan memeriksa bagaimana cerita itu distruktur, sudut pandang dari mana cerita itu diceritakan, penggunaan simbolisme dan metafora, dan menggunakan bahasa dan dialog untuk menyampaikan makna. Lalu ada tujuan dari analisis naratif di media adalah untuk memahami bagaimana cerita berbentuk pemahaman kita tentang dunia dan mempengaruhi keyakinan, sikap, dan perilaku kita. Dengan mempelajari naratif di media, peneliti dapat memperoleh wawasan tentang kekuatan sosial, budaya yang membentuk pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita. Lalu analisis naratif sendiri dapat diterapkan pada berbagai media, dari artikel berita, dokumenter, hingga karya sastra dan dalam film fiksi.
Ini adalah alat yang berharga untuk memahami peran yang dimainkan media dalam berbentuk persepsi tentang kita, dunia, dan tempat bagaimana kita di dalamnya. Lalu bagian penting dalam analisis naratif adalah pertama itu ada plot. Plot merupakan urutan peristiwa dalam cerita yang diatur dalam rangkaian tertentu. Plot biasanya terdiri dari pengenalan karakter, puncak konflik, dan penyelesaian masalah. Lalu ada karakter, yaitu merupakan seorang atau makhluk yang terlibat dalam cerita. Karakter dapat dikembangkan melalui deskripsi fisik, perilaku, dan hubungan dengan karakter lain dalam cerita. Yang ketiga ada pengaturan, merupakan latar belakang fisik atau sosial di mana cerita terjadi. Pengaturan dapat membantu mempengaruhi suasana cerita dan memperjelas konteks. Lalu ada tema, yaitu merupakan gagasan atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam membuat film melalui cerita. Tema dapat membantu membentuk arti dari cerita dan memberikan wawasan tentang nilai atau keyakinan tertentu. Lalu ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan gaya bahasa yang penggunaan kata-kata ini digunakan dalam cerita. Gaya bahasa dapat mempengaruhi kita memahami cerita dan karakter dalam cerita. Lalu ada simbolisme dan metafora, merupakan penggunaan simbol atau metafora untuk menyampaikan makna tambahan dalam cerita. Simbolisme dan metafora dapat membantu menyampaikan pesan yang lebih mendalam atau kompleks. Lalu ada point of view, merupakan sudut pandang dari mana cerita itu diceritakan. Point of view dapat mempengaruhi cara kita memahami karakter dan kejadian di dalam cerita. Lalu dalam analisis naratif media, memahami bagian-bagian ini dapat membantu peneliti untuk memahami bagaimana cerita dibentuk dan mempengaruhi audiens tersebut. Lalu ada perbedaan antara analisis naratif dan semiotika mungkin ya. Lalu dimana analisis semiotika ini lebih menganalisis tanda-tanda, maka analisis naratif juga menganalisis alur cerita yang terdiri dari plot atau apa yang ditampilkan secara eksplisit, bisa dibagi di awal, di tengah, akhir, atau flashback atau kilas balik. Lalu poin kedua ada story, yaitu urutan kronologi atas sebuah peristiwa tapi tidak ditampilkan di dalam teks. Dua hal ini selalu ada dalam analisis naratif. Lalu kita akan beralih ke penjelasan semiotika. Semiotika itu adalah ilmu tentang tanda. Ada 3 elemen dalam kajian semiotik, yaitu pertama tanda. Tanda itu sendiri ada beberapa prinsip tentang tanda yang harus kita pahami. Pertama ada tanda, didefinisikan sebagai sesuatu yang mengacu pada objek atau peristiwa, ada proses atau sebagainya. Lalu ada tanpa tanda, sebuah objek, peristiwa, proses dan sebagainya tidak pernah dijelaskan. Hubungan antara tanda dan objek, peristiwa atau proses dijelaskan bersifat arbitrer atau berarti suka atau semena-mena. Jika tidak ada hubungan antara tanda yang dijelaskan, misalnya kata anjing itu menjelaskan binatang berkaki 4 yang berbulu dan menggonggong, atau itu disebut objek. Tidak ada hubungan antara kata anjing dan binatang berkaki 4 yang berbulu dan menggonggong. Mengapa kata anjing yang dipilih? Karena sudah disepakati demikian. Lalu ada kode, yaitu sistem di mana tanda itu bisa dipahami. Tanpa kode, sebuah tanda tidak akan bisa dikenali. Contoh kode adalah bahasa atau grammar. Mengapa warna merah dalam rambu lalu lintas berarti mobil harus berhenti? Karena ada sistem yang menyepakati, sistem itu yang disebut sebagai kode. Lalu ada kultur, di mana tanda dan kode beroperasi. Kultur inilah yang membuat kesepakatan atas tanda dan kode. Tanpa kesepakatan, sebuah tanda tidak akan berfungsi. Ketika kita berteriak anjing pada orang Jepang yang tidak berbahasa Indonesia, kata anjing tidak akan berfungsi untuk dia. Lalu teori semiotik ada bermacam-macam. Dalam teori semiotik itu ada 4 yang pernah merumuskan, yaitu teori dari Charles Sanders Peirce, lalu Ferdinand de Saussure, Roland Barthes, dan terakhir John Fiske. Namun saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu dari Charles Sanders Peirce. Dari teori Charles Sanders Peirce itu ada segitiga makna. Segitiga makna atau triangle of meaning dari C.S. Peirce. Peirce mendefinisikan tanda atau sign sebagai berikut. A sign refers to something other than itself, the object, and understood by somebody. That is, it has an effect in the mind of the user, the interpreter.
mungkin saya bisa artikan di mana sebuah tanda adalah sesuatu yang mengacu pada sesuatu di luar tanda itu sendiri yang disebut sebagai objek dan dipahami oleh seseorang sehingga akan memiliki efek di dalam benak seseorang yang menerima tanda tersebut. Efek ini disebut dengan interpreter. Lalu hubungan antara ketiga elemen tersebut atau objek dengan interpretan digambarkan tanda objek interpretan digambarkan oleh Peirce lewat segitiga berikut. Mungkin kalian bisa lihat di PPT yang saya jelaskan sekarang. Ada 3 jenis tanda menurut Peirce, yaitu icon, indeks, dan simbol. Ketiga hal itu dijelaskan sebagai berikut. Icon adalah suatu tanda yang sesuatu secara fisik menggantikan objek yang menjadi acuannya, misalnya gambar, foto, lukisan. Lalu ada indeks, adalah suatu tanda yang menjadi indikasi objek tertentu, misalnya dalam ilustrasi di atas, gambar tersebut merupakan gambar kucing, adalah objeknya paw atau kaki kucing, tapi kita bisa menjadi petunjuk tentang objek kucing. Yaitu ada simbol, yaitu suatu tanda yang disepakati secara arbitrer untuk menjelaskan objek tertentu. Misalnya kata kucing disepakati oleh orang Indonesia untuk menggantikan binatang berkaki 4 yang berbulu dan mengeong, sementara orang Inggris menyepakati dengan istilah cat. Seperti itu kurang lebih penjelasan mengenai analisis framing, naratif, dan semiotika dari Rahman Sopyan. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.